bertanya, bagaimana sih proses kodifikasi Al-Quran itu? Proses kodifikasi Al-Quran yang pertama yaitu pembentukan komite. Utsman membentuk komite yang terdiri dari sahabat-sahabat yang terkemuka yang hafal Al-Quran. Yang kedua yaitu pengumpulan teks dari berbagai media yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu verifikasi dan penyusunan. Yang keempat yaitu mushaf resmi, dan yang kelima yaitu penyebaran dan pembakaran versi lain. Kamu izin bertanya, ya silakan. Apa inisiatif Abu Bakar mengenai verifikasi Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran yang tewas di ketemukan yang lama? Oke, saya akan menjawab. Langkah-langkah yang diambil oleh Abu Bakar yaitu pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai media, termasuk dari pelepah kurma, tulang, dan para penghafal Al-Quran. Yang kedua, kriteria pengumpulan. Kriteria pengumpulan setelah Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran itu dengan melalui dua saksi, minimal dua saksi, untuk mengetahui keaslian dan kemurnian Al-Quran. Yang ketiga yaitu pengkodean. Setelah Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran dan Zaid bin Thabit menjadikannya sebagai mushaf, dan Zaid bin Thabit melakukannya itu dengan sangat teliti. Yang keempat yaitu penyimpanan mushaf di rumah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diberikan kepada Umar bin Khattab, kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Hafsah. Kesimpulannya yaitu kodifikasi Al-Quran antara wahyu aural dan kodifikasi Utsmani termasuk transisi terpenting dalam sejarah Islam, dan penerimaan lisan dan penghafalan merupakan suatu dokumentasi